Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kinematika gerak. Pada kesempatan kali ini, adapun pokok pembahasan yang akan kita pelajari, yang pertama ada jarak dan perpindahan. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang gerak lurus beraturan atau biasa kita sebut GLB. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Dan yang keempat adalah gerak jatuh bebas dan vertikal. Saya kira kita langsung saja kepada pembahasannya. Nah, apakah kalian biasa melihat alat seperti ini? Ya, coba kita lihat alatnya. Ya, tentunya kalian biasa melihat alat ini di kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4. Nah, lalu apakah fungsi dari alat ini? Selanjutnya, kita masuk pada pokok pembahasan kinematika gerak. Seperti yang kita lihat, terdapat ada dua suku kata yaitu kinematika dan gerak. Nah, kita bahas kinematika yang pertama. Apa yang dimaksud dengan kinematika? Kinematika ialah ilmu mempelajari gerak tanpa mengindahkan penyebabnya. Kemudian, seperti apa benda itu dikatakan bergerak? Jadi, benda itu dapat dikatakan bergerak apabila benda tersebut kedudukan atau jaraknya berubah setiap saat terhadap titik asalnya atau biasa kita sebut sebagai titik acuan. Kemudian, sebuah benda dikatakan bergerak lurus jika lintasannya berbentuk garis lurus. Contohnya, gerak jatuh bebas yang biasa terlihat pada kelapa yang jatuh dari pohonnya. Kemudian yang kedua adalah gerak mobil di jalan dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Berikutnya, jarak dan perpindahan. Yang pertama kita akan bahas dulu jarak. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu materi atau suatu zat. Kemudian, perpindahan ialah perubahan posisi suatu benda dihitung dari posisi awal hingga posisi akhir benda atau zat tersebut. Contohnya, seperti kalian lihat pada gambar, ada kami beri tanda X1, X2, dan X3. Kemudian ada angka mulai dari angka 0 hingga angka 9 dan ke kiri ada angka 0 hingga minus 4. Nah, aturannya jika perpindahan dari X1 ke X2, jika perpindahannya dari X1 ke X2 maka dia bersifat positif. Kemudian jika dia perpindahannya dari kiri ke kiri maka dia akan negatif. Contohnya X2 kurang X1 sama dengan 7 dikurang 2 sama dengan 5. Positif karena dia mengarah ke kanan. Kemudian yang kedua, X3 dikurang X1 sama dengan minus 2 dikurang plus 2 sama dengan minus 4 atau negatif. Selanjutnya, gerak lurus beraturan atau yang biasa kita sebut GLB. Nah, ada beberapa besaran yang berkaitan dengan GLB, diantaranya adalah kecepatan. Nah, apa itu kecepatan? Kecepatan ialah besaran vektor yang besarnya sesuai dengan perubahan lintasan setiap satuan waktu. Kemudian ini besaran yang kedua, kelajuan ialah besaran skalar yang besarnya sesuai dengan perubahan lintasan tiap satuan waktu. Sehingga gerak lurus ialah gerak dengan lintasan serta kecepatannya selalu tetap. Itulah yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan. Selanjutnya, gerak lurus
beraturan. Masih GLB sambung yang pertama. Nah, pada gerak lurus beraturan atau GLB berlaku rumus. Kalian harus ingat baik-baik. Rumusnya adalah S sama dengan V kali T. Sekarang kita identifikasi variabel yang di atas. Ada keterangannya. S yang dimaksud adalah jarak yang ditempuh atau perubahan lintasan yang ditempuh oleh suatu benda atau suatu saat. Kemudian V di sini adalah kecepatan. Kemudian T adalah waktu. Sekarang kita masuk pada pengaplikasian dari rumus ini. Kita akan mencoba membahas contoh soal. Seorang pembalap sepeda melakukan sprint dengan kecepatan 54 km per jam selama 30 detik. Berapakah jarak yang ditempuh pembalap tersebut? Nah, pertanyaan muncul kemudian. Kita akan coba jawab. Yang pertama kita harus tahu dulu apa yang diketahui. Yang diketahui pada soal tadi adalah kecepatan atau variabel V sama dengan 54 km per jam, atau kalau kita konversi ke dalam meter per sekon maka sama dengan 15 meter per sekon. Kemudian T atau waktu yang ditempuh tadi selama 30 sekon atau 30 detik. Lalu apa yang ditanyakan? Yang ditanya adalah S atau jarak tempuh. Sekarang kita selesaikan persoalan di atas karena sudah ada diketahui, sudah ada ditanyakan. Kita tinggal menggunakan rumus yang tadi, yaitu S sama dengan V kali T. Sehingga S sama dengan 15 meter per sekon dikali 30 sekon. Hasilnya adalah 60 meter. Jadi, setelah 5 sekon, benda berpindah sejauh 60 meter.